Halo sahabat, kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Megawati Ayu Putri, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Akuntansi angkatan 2019, nomor induk mahasiswa C1C019132. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kali akan saya bahas adalah pengertian laporan posisi keuangan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan laporan posisi keuangan. Di antaranya yang pertama ada Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim. Mereka menyebutkan bahwa laporan posisi keuangan adalah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, ada Sofyan S. Harahap. Beliau menyebutkan laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Berikutnya ada Wejen Jerry, Kise Donald, dan Kimmel Paul. Mereka menyebutkan bahwa laporan posisi keuangan adalah laporan tentang kekayaan, kewajiban, dan modal pemilik pada suatu periode tertentu. Kemudian ada Sumarso yang menyebutkan laporan posisi keuangan adalah daftar aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya pada akhir bulan. Nah, masih banyak para ahli yang menyebutkan mengemukakan pendapatnya dalam laporan posisi keuangan ini. Dari pendapat yang mereka kemukakan, laporan posisi keuangan secara umum adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan per periode tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi mengenai harta yang dimiliki oleh perusahaan, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dan modal dari sebuah perusahaan. Nah, begitu pengertian dari laporan posisi keuangan. Berikutnya, ada kegunaan laporan posisi keuangan. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Yang kedua, menganalisis likuiditas. Dan yang ketiga, menilai solvabilitas. Dan yang keempat, menilai fleksibilitas. Selanjutnya, ada keterbatasan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah pemilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi bukan pada nilai kininya. Yang kedua, ada tidak diperkenankan mengikuti aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat namun sulit diukur nilainya secara objektif karena dihasilkan secara internal. Berikutnya ada rekayasa keuangan yang sering kali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Dan yang keempat ada beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Selanjutnya, unsur-unsur neraca. Laporan posisi keuangan melaporkan 3 unsur posisi keuangan, yaitu yang pertama adalah aktiva atau disebut juga dengan aset. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, ada kewajiban atau utang atau disebut juga dengan liabilitas. Nah, kewajiban adalah kewajiban perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan. Nah, menurut PSAK 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas menyajikan aset sebagai aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangan. Nah, aset dan liabilitas yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi entitas. Dengan demikian, artinya ketika entitas bergerak di bidang penjualan barang dan jasa dalam siklus operasi dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat karena menyajikan aset neto yang digunakan sebagai modal kerja dengan aset neto yang digunakan dalam jangka panjang. Nah, pada aset lancar tersebut, menurut PSAK 1, penyajian
penyajian laporan keuangan, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika aset diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, ada aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, ada aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah periode pelaporan. Nah, yang keempat ada berupa kas atau setara kas. Nah, contoh dari aset lancar antara lain ada kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Pengklasifikasian terpisah antara aset lancar dan tidak lancar akan menunjukkan bagaimana suatu aset difungsikan dalam sebuah entitas. Kemudian untuk aset tidak lancar yaitu ada 4, contohnya ada investasi jangka panjang, aset tetap, aset lain yang bersifat tidak lancar, dan aset tak berwujud. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Menurut PSAK 1 Revisi 2009, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek apabila liabilitas diharapkan akan selesai dalam siklus operasi normal. Yang kedua ada liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. 3. Ada liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 1 tahun setelah periode pelaporannya. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang itu ada yang pertama liabilitas yang berasal dari pembiayaan seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. Kedua ada liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tanggungan. Nah, yang ketiga ada liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan seperti provisi untuk kewajiban garansi. Kemudian ada informasi minimum. Menurut PSAK 1 Revisi 2009, penyajian laporan keuangan informasi minimum yang harus disajikan adalah aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, aset yang diklasifikasikan dimiliki untuk dijual termasuk kelompok lepas yang dimiliki untuk dijual, dan beberapa lagi bisa dibaca selengkapnya di PPT. Berikutnya ada bentuk dan contoh dari laporan posisi keuangan. Itu bentuknya ada 2. Yang pertama bentuk perkiraan atau kontro atau akun T. Nah, yang kedua ada bentuk laporan atau stafel. Nah, untuk penjelasan dari bentuk neraca tadi, itu yang pertama ada bentuk perkiraan. Itu dalam laporan ini menyajikan berbagai unsur laporan neraca dengan cara berdampingan atau bersebelahan. Sedangkan untuk bentuk laporan itu menyajikan berbagai unsur laporan neraca dengan cara berurutan ke bawah atau secara potrait. Nah, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.